Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek di rumah YouTube, melanjut restorasi osiloskop jadul. Yang saya lakukan saat ini adalah mencoba rewiring kembali untuk mainboard osiloskop. Nah, di sini ini designasinya untuk tabung yang pertama ini adalah 6J5 ya. Sebentar, saya cari daftarnya. Ini 6J5. Kemudian untuk yang dua ini ya, saya ulangi ya. Untuk yang vertical input nih, dua ini vertical input itu menggunakan 6N3. Kemudian nanti ini ada kabel masuk keluar untuk vertikal atenuator. Kemudian ini untuk yang dua ini memakai 6J5. Ini sebenarnya bisa dipakein 12 auto 71 aja ini, tapi ya desain adalah desain. Kemudian ini untuk input X horizontal, yaitu pakai N6N3 juga. Kemudian untuk yang ini adalah untuk time base oscillator, itu pakai 6J1. Dan untuk horizontal amplifier untuk yang ke X itu adalah 6N1. Nah, sebenarnya ini mudah ya, tapi menjadi sulit karena dulunya saya lupa ini. Untuk wiring kabelnya ada 3 ini, kenapa saya nggak perhatikan nih. Ini yang saya membuat pusing adalah mengapa keluaran dari trafo itu masuk ke sini, kenapa dia minta input AC. Ini yang sempat saya pusing karena di skema pun nggak ada seperti itu. Harusnya kan kalau misalkan masuk ke sini itu dia harusnya masuk lewat penyiar DC dulu, tetapi kemudian kenapa dia langsung dari AC. Nah, ini 3 kabel ini itu nanti menuju ke bawah sini ya. Ini sudah saya tandai semua ya untuk yang ke kabling ke sini. Nah, ini agak rumitnya, ini sudah saya sediakan untuk kabel untuk wiringnya. Dan ini untuk yang utama itu kita pilah dulu ini menjadi beberapa bagian. Ini adalah untuk yang ke defleksi Y dan X, horizontal dan vertikal. Nah, ini adalah tabungnya 8SJ31 yang sudah saya ceritakan di video pendek sebelumnya, yang sudah saya coba ya, udah nyala, dan ini juga sudah nyala pegangannya saat ini. Untuk yang dari ini HV power supply ini keluar ini 1000 volt ini, tapi kalau dibebani menjadi 550-600 volt. Nah, ini saya lagi cari cara ini membanding-bandingkan dengan skema yang umum yang lainnya seperti apa. Nah, ini saya coba seperti ini aja. Untuk yang pertama adalah saya harus sediakan minus 600 hingga 1000 volt dan sudah bisa menyalakan. Kemudian ini untuk pengaturan intensity, fokus, dan astigmatism. Itu 3 unsur yang pokok ya untuk menghidupkan layar dari elektrostatik CRT osiloskop. Untuk menghidupkan 8SJ31. Jadi ini sebenarnya kita langsung bisa perhatikan ya ini. Nah, di sini nih blok power supply. Kemudian ini blok layar. Diatur oleh itu tadi potensio 3 itu. Kemudian ini blok mainboardnya. Nah, seperti itu saja. Kemudian dari sini udah jelas ya untuk ininya. Untuk pembagian bloknya ya, secara blok diagram itu. Dan terpaksa saya meminjam skema-skema yang lain agar ini bisa kita lacak ya. Saya memakai desainnya yang ada di, lupa saya, Electronic World atau apa.
Jadi ini skema yang saya pakai sebagai acuan nih untuk membangun kembali. Tidak sama persis, tapi saya tracking adalah bagian per bloknya. Nah, ini kalau model yang lain ya. Masalahnya di sini tabungnya ini lebih besar tuh yang dibutuhkan stromnya. Dia kalau bagusnya dikasih strom hingga 1500-2000 volt untuk anodanya. Nah, ini skema ini hanya bisa menjanjikan 750 volt di sini. Yang saya nggak ngerti, 750 volt ini diukur berdasarkan ketika kosong belum dibebankan ke layar, apakah atau ketika dihubungkan ke layar maka harus terhubung di sini ini minus 750 volt ini. Nah, ini lagi saya cari cara nih. Dan ini pun tidak persis seperti ini skemanya, saya harus melakukan banyak improvisasi karena ternyata fokus ini kalau dikasih resistor ini ke ground, ini ground, itu nggak mau nyala lampunya gitu. Dan katoda pun harus dikasih strom minus negatif, ini saya kasih strom sendiri, nggak bisa kalau dari sini seperti skema ini nggak bisa. Strom B plus 350 volt keluar dari sini, ini saya gantikan dengan menggunakan 2 buah dioda ya penyaraf biasa ya, karena saya nggak punya rectifier tabung. Keluarnya seperti ini harusnya ada filter seperti ini, belum saya buat. Ini langsung saja keluar dari sini, dia tahan resistor. Ini saya kasih resistor di sini, ini 330 ohm kali 3. Sebelumnya yang terbakar itu ini ya, ini seperti ini power supply aslinya, tapi semenjak terbakar itu tidak bisa saya pakai. Ini bisa dipakai tetapi ya trackingnya ini ribet karena ada kapasitor yang besar-besar itu, dan saya tidak detail kemarin untuk ketika bongkar tidak ditandai, tandanya juga banyak yang hilang tuh. Jadi dari sini ini siap untuk dicoba. Ini hanya nyoba ini aja ya, untuk kasih strom di sini. Ini kasih ini tegangan filamen 6 volt AC, 6 volt AC, kemudian ini ground, ini plus. Plusnya sebelum masuk ke sini saya lewatkan DC miliampere meter ya. Harusnya ini nanti miliampere meternya gerak gitu. Coba ya, ini saya belum lakukan percobaan sebelumnya, ini langsung di depan kamera dan saya rekam. Ini tinggal on dan kita akan on kan. Saya terbalik memasang ininya, apa itu stromnya. Jadi saya harus balik dulu untuk miliampere meternya. Nah, sekarang sudah saya perbaiki untuk polaritas DC miliampernya dan langsung akan saya hidupkan. Ini keluar dari B plus ya, kita akan ukur tegangannya. Nah, tegangan B plus 400, 300, lebih dikit 350 volt ya. Jadi di ujung sini sama sini 350 volt. Ini naik terus nih, ini naik terus nih, miliampernya itu naik terus, naik terus. Nah, ini wattnya nambah nih. Sekarang dia menjadi wattnya 47 watt. Ini tabung ini total 300 kali ini hampir 60 miliampere. Dia naik terus nggak nih? Kita lihat nih, kalau naik terus nih kita matikan nih. Ini di sini ada resistor nih, panas nih pasti. Tuh 47 watt, 40 watt sendiri nih untuk ini, 40 watt sendiri, karena untuk tabung itu kalau misalkan tanpa ini hanya akan narik arus hingga tadi 7 watt ya. Untuk tabung saja, untuk tabungnya saja, CRT-nya saja ini 7 watt. Nah, ini kalau digerak-gerakan kan gerak. Ini belum saya connect ya. Belum dikonek ke sini. Kita lihat dulu stabilisasinya seperti apa sebelum kita pakai. Ternyata besar juga ya. Untuk trafonya sendiri ini ratingnya ini 90 watt. Jadi dengan pemakaian ini normal nih. Ini cara saya untuk melihat seperti apa normalisasi dari rangkaian sebelum kita pasang ini seperti ini gitu. Coba kita akan ukur untuk tegangan ininya ya, filamennya.
tegangan filamen. Jadi ini harus dilepas dulu di HP ini. Ini tegangan tinggi ini. Ini jangan sampai kepegang. Ini ada 300, 400 volt, 600 volt. Panas sekali ya. Panasnya dari mana nih? Kemudian untuk ini kita posisikan ke AC ya. 30 saja. Untuk heater ya, untuk filamen itu hanya sekitar ini 6 volt. Ini harus terbaca 6 volt. Itu 30 ya. 30 drop enggak itu? 30 sebentar, 30 itu mana skalanya? Turun ya. Hanya 5 volt. Hanya 5 volt. Turun drop jadi 5 volt. Karena dibebani banyak kan. 1 2 3 4 5 6. Tuh. Tapi ini parsial, ini tidak ikut sama ini, tidak ikut sama DC miliampere ini. DC miliampere ini hanya untuk strum 350 B+ yang ke mainboardnya osiloskop. Nah gitu ya, dia naik terus ya. Apakah dia sedang stabilisasi? Nah kan kita pantau terus nih. Kalau naik terus nanti kita cut. Jadi dengan adanya power meter ini kita bisa ngambil kesimpulan nih seperti apa pemakaian listriknya ini. Kalau naik terus nih something wrong di sini. Itu pemirsa. Apalagi ya? Udah jelas semuanya ya. Jadi nanti juga untuk setelah saya connect ini akan saya videokan lagi gitu. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lanjutan video restorasi osiloskop. Ini pakai tabungnya 8SJ31C ya. Naik terus ya. Tuh sekarang 49 watt. Apa terjadi osilasi ya? Itu kalau sampai naik terus nih bahaya nih, berarti ada yang membebani ini. Tapi kita lihat dulu stabilisasinya setelah lama sekali semenjak rusak, dan dapatnya pun dulu kan rusak, tidak pernah diaktifkan. 49 watt sekarang, 49,2. Naik terus bro. 49,3. Ini naiknya dari mana nih? Nih. Belandang istilahnya ya. Duh, kok belandang begini ya? Coba dulu dia biarkan dulu nih stabilisasinya seperti apa. Kalau konslet enggak. Kita ingin tahu stabilisasinya seperti apa. Tuh naik terus hingga 50 watt. Wow. Ini apa yang lebih naik ini? Oke, kita lihat dulu. Anggaplah ini sebagai pemanasan. Ya. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini kan kalau pelaksanaannya. Sebenarnya kalau misalkan dibuat skema ya sederhana ini. Timepiece. Ini timepiece. Ini atenuator. Ya, 50 watt terlewatkan. Apakah dia akan naik terus? Pantau terus.
high voltage berbahaya. Nah, tuh tabungnya glow in the dark. Tabungnya ada nyala ya. Oh, jadi seperti itu tabung kalau kerja. Jadi kan semakin lama nih panas. Ini resistor 330 kilo saya seri sebagai penahan ke sini. Ini 2 watt nih, kurang besar nih ratingnya sepertinya. Soalnya ini yang terbakar ini kemarin ini ukurannya 910 ohm, itu sekitar 5 watt ya. Coba aja itu 3 watt kuat enggak nih. Ini yang panas ini, yang ada saya kasihin instalator bakar nih. Gitu pemirsa ya, stabil dia di 50 watt sepertinya. 50 watt tuh. 50 dari 50 turun, 50 naik. Udah sampai titik stabilnya ini. Kemudian karena saya khawatir ini tadi panas sekali, jadi ini saya turunkan tegangannya saat ini dengan kondisi terloaded ya, terbebani. B plusnya 200 berapa itu, hanya 230 volt ya. Itu setelah saya tahan dengan menggunakan 4 buah resistor, ini kelasnya 5 watt 10 ohm di paralel, jadi 4, berarti ini 2,5 ya, 2,5 kilo ohm. Jadi benar pabrik itu memberikan penahanan sebesar 900-an. Jadi ini saya akan buat lagi nanti menjadi 300 volt. Ini resistornya belum ketemu nih pasnya berapa. Ini resistornya harus besar nih, karena wattnya yang ditahan besar ya. Ini masih bisa dipegang nih. Jadi dengan kondisi ini turun nggak di level 42 watt. Jadi ini kan arusnya antara 30, 60, 30, 45 mili ampere kali 230 volt. Ya tetap aja ketemunya yang itu sekitar 342 itu dikurangin 7 berapa itu, sekitar 35 ya, 35 watt ini. 35 watt ini makan stromnya ini dengan kondisi ditahan ya. Ya, kita tunggu stabilisasinya seperti apa. Dan ini penampakannya saat ini sudah saya connect ya. Jadi nyalanya seperti ini aja. Ini untuk sirkuit X dan Y sudah terkonek, tapi time base belum saya connect. Nah ini kan, ini yang menuju time base belum saya connect karena masih ada kebingungan jalur. Sepertinya sih sudah benar ya. Jadi ini respon potensio XY. Ini untuk horizontalnya. Ini untuk horizontalnya ya. Seperti ini. Kemudian untuk X nih. Untuk X ini kalau di putar-putar nih, saya putar-putar ya. Untuk X itu vertikal ya. Kemudian kita tengahkan lagi. Kemudian kalau untuk fokus saya mainkan nih, jadinya begini nih. Ini kalau fokus saya mainkan nih.
Kemudian ini kalau ini untuk brightness saya mainkan, intensity saya mainkan. Nah, ini masih menggunakan potensio di luar ya, jadi ini belum saya connect ke sini. Ini harusnya nanti menempati posisi yang ini. Nah, sirkuit semua ini tidak ada perubahan apapun, nanti kita coba aja. Pengen tahu seperti apa hidupnya osiloskop tua ini. Konsumsi daya 50 watt pas kadang. Saya mempergunakan resistor penahan ini ke B+ yang ke 300 volt hingga ketemu 295 volt. Itu ada resistor bekas board AC ya. Resistor kapur 10 kilo, saya paralel jadi 1 2 3 4 5 6 5 watt. Biar kapasitasnya besar dan tegangannya tidak naik terus gitu kan, jadi tetap manteng aja di 60 mA pada 295 volt. Jadi seperti ini ya, bermain-main dengan tabung gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya seperti apa kalau time base kita connect. Apakah garisnya akan berubah menjadi garis ke sana lurus? Harusnya garis ke sana lurus. Ini belum ada garis apapun nih. Tuh, ini baru ini ya, trace. Baru trace vertikal horizontal. Ini kalau saya hidupkan jadi seperti ini ya. Ini untuk adjustmentnya. Ini sepertinya bekas Juden osiloskop ya. Ini saya lihat-lihat belum ketemu nih tahun berapa dibuatnya. Mungkin tahun 50 60. Kalau lihat dari salah satu kapasitor tuh ada tertulis tahun 76. Tapi mungkin itu kapasitor ini sudah gantian. Kita kan nggak tahu. Kapasitor AC kapasitas kecil tapi voltnya gede gitu. Dan saya bingung itu adalah di sini untuk skemanya ini ya, bingung saya karena ternyata dia bermain dengan seperti op-amp dengan menggunakan satu daya negatif juga. Sementara referensi yang saya punya ini tidak ada tegangan negatifnya untuk portnya. Tuh. Taunya dari mana? Ini taunya dari sini nih, dari port power supply ini. Port power supply ini ada tulisan di sini nih, minus 40 volt sini. Ini saya nggak berani nih karena pernah terbakar. Yang terbakar ini CR B+ ini nih. Entah kenapa terbakarnya, banyak kemungkinan ya. Dan ini tidak bisa saya normalkan lagi ya. Sekarang saya nggak tahu ini seperti apa kalau dibuat skemanya. Jadi lebih baik saya menggunakan data-data yang di internet sajalah untuk membuatnya. Dan ini untuk sirkuit HV-nya ya. Keluar 900 volt minus untuk tegangan anoda. Jadi masih amburadul setupnya itu pemirsa. Nah pemirsa, ini adalah phase terakhir ya untuk eksperimen tabung untuk yang kali pertama ya, karena kali pertama saya akan membuat lagi nantinya. Ini sudah bekerja dan kita nih hidupkan ya, seperti apa hasilnya. Proses pemanasan ini butuh waktu yang agak lama ya, sekitar 5 menit hingga dia steady. Ini untuk ininya saya matikan dulu untuk penerangan bantu.
Nah, ini akan kita lihat reaksinya seperti apa ketika pemanasan. Tuh. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ada gambar bergerak seperti kabut. Prosesnya agak lama dia, hingga dia steady. Belum muncul. Kita tunggu dulu. Kalau belum muncul, maka akan kita adjust dari sini. Dari ini fokus, ini brightness, ini astigmatism. Nah, berarti dia berada di ring di luar ini kali. Nah, itu gambarnya seperti hantu ya. Nah, ini kalau dinaikkan, ini naik turun, naik turun. Ini sudah bekerja nih. Ini sebenarnya bukan naik turun, tapi ya, iya benar, naik turun. Kalau kemudian yang ini untuk ini kiri kanan, ini horizontal nih. Ini sirkuit X horizontal. Jadi untuk destinasi dari keterangan ini masih memakai, saya samakan dengan existing yang lama ya. Nah, tapi ini belum bisa bekerja. Ini belum bisa bekerja. Nah, di sini ini ada perbandingannya ya. Ini kalau osiloskop beneran seperti ini. Ya, mohon tunggu agak lama untuk pemanasannya. Nah, ini seperti ini sudah, ini saya tempatkan nih ke posisi tengah. Jadinya seperti ini nih. Nah, di sini kita punya time base nih. Time base ini ada fine tuning untuk time base nya yang ini. Nah, bisa kita lihat nih. Tuk 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 tuk. Nah, seperti itu. Coba saya matikan ya untuk ini ya, biar kelihatan. Dan ini saya taruh dulu ya untuk ininya ya, untuk kameranya. Ini yang saya lakukan, ini coba di atas nih, time base nih. Tuk, 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 ya. Nah, ini coba ini saya zoom ya. Ini time base saya naikkan, kemudian saya atur. Nggak bisa nih. Kadang-kadang ini switchnya udah mulai reseh nih. Switchnya udah mulai reseh, jadi nggak bekerja. Makanya ini ya, namanya barang lama ya. Jadi seperti ini. Kemudian dari sini saya akan coba nih. Kalau nggak percaya nih, kita ukur frekuensi dari time base nya ya. Frekuensinya berapa? Frekuensi time base. Ini jatuh agak jauh ya. Ini frekuensi time base nggak kelihatan. 1,5 kHz. Bisa saya rubah dikit nih.
Ini saya rubah ya, 1617. Ini 1 kHz. Ini 1 kHz ya. Tapi bentuknya RAM ya. Bentuknya RAM. Ini kan kita coba cek dengan osiloskop seperti apa bentuk gelombangnya dari keluaran timebase-nya yang pemancar osiloskop tabung nih. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kali 10 dulu. Nah, kita lihat seperti apa keluaran dari. Nah, seperti ini nih RAM generator, RAM signal, berupa bentuknya triangle. Frekuensinya tinggi tadi ya, 1 kHz ya. Tapi nggak stabil ini. Ini banyak sinyal liar nih. Seperti itu. Kemudian ini saya coba ini adjust ya. Ini adjust, maka dia akan bergerak nih, mengikuti perpindahan frekuensi. Ini kelebaran daripada ininya, kelebaran dari amplitudenya. Nah, jadi akan kita lihat seperti ini untuk displaynya. Ini akan saya coba mainkan hingga menemukan sisi artistiknya. Nah, ini harusnya kan kalau di adjust nih keluar gambar nih, ternyata ini yang membingungkan nih. Nah, kalau seperti itu, ini input Y saya pegang. Nah, input Y saya pegang, keluar gambar seperti itu. Ini sudah ada bayangan, ini udah ada mulai timbul ini ya. Nah, harusnya ini kan bentuknya begini nih, sinyal begitu. Apakah ini berpengaruh terhadap timebase? Oh, dia timebase-nya belum kita colok. Jadi kita perlu mendapatkan timebase. Timebase-nya masih dikeluarkan untuk dilihat di osiloskop ya. Nah, ini kalau sirkuit horizontal kita feeding dengan timing. Jadi harusnya keluar gambar, tapi nggak tahu kenapa hanya keluar gambar seperti cumi-cumi seperti itu. Lucu juga ya. Nah, ini kalau dicepatkan, dipelankan. Tuh, pelankan ya. Nah, ini input Y saya pegang nih. Input Y. Harusnya kan ada gambar vertikal naik turun. Tuh. Ini banyak faktor di sini. Ketidaknormalan ini saya gunakan sebagai acuan untuk pemahamannya. Oh, seperti ini kalau membuat osiloskop tabung itu ternyata nggak segampang yang kita bayangkan di ini ya, secara skema gitu ya, secara teori gitu. Prakteknya seperti ini. Ini harusnya gambar itu harus ada gambar ini, harus ada gambar apa itu, horizontal gitu. Ini saya atur hingga horizontal seperti ini ya, ada gambar garis horizontal. Tapi tidak keluar ini tuh, nggak ada ini. Apa itu? Tidak ada reaksi di vertikalnya. Nah, ini lucu nih, ada seperti ini nih, apa ini? Seperti apa itu?
seperti kitiran ya. Ini timepiece saya cepetin, pelanin, timepiece saya pelankan. Ini berputar nih, saya kelihatan. Ini nggak bisa di zoom nih, cuma segini doang. Nah, itu perputaran apanya itu? Jadi seperti kita melihat dunia lain. Ini kalau input saya pegang nih, input Y nih. Y itu untuk vertikal ya, naik turun ya. Kalau X untuk horizontal, kiri kanan, mendatar. Begitu pemirsa. Jadi ya seperti ini bisa dapatnya nih. Taruh di kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, atas bawah, atas bawah, tapi tidak perfect. Harusnya ada sweep ke sana nih. Apakah sirkuit timepiece saya menghasilkan RAM terbalik itu berpengaruh? Nah, mungkin juga nih. Apakah faktor timepiece-nya kurang kencang, sinyalnya udah besar sekali keluaran daripada osilator tabung itu, sudah besar sekali hingga berapa tuh? Besar pokoknya, hampir 1 volt PP lebih. Nah, harusnya gambarnya begini, apa kurang tegangan? Ini harus dicari dulu nih. Makanya seperti apa? Ini kalau sirkuit horizontal saya sentuh nih, apakah ini kehilangan sinkronisasi antara vertikal dengan timepiece? Nah, bisa juga. Nih saya perdalam dulu gitu. Jadi demikian pemirsa mengenai ini demo terakhir ya. Sebelum saya semua ini akan saya bongkar, saya recreate ulang. Kemungkinan saya akan coba penggunaan untuk audio ini, untuk coba preamp tabung aja lah. Masih ada nggak ini emisinya nih? Ini soalnya kan barang lama nih ya. Ini panas sekali nih. Tuh, ini aja saya tahan menggunakan ini nih. Sebelum masuk dari B+ 300 400 volt bahkan. Saya pasang lampu 60 watt itu sebelum masuk ke sirkuit ini, agar ya, tidak terlalu besar. Di sini jadinya 250 volt. Apa kurang tegangan juga? Mungkin juga. Banyak faktor. Tapi kalau dari layarnya udah maksimal ini. Di sini saya bisa menciptakan 1000 volt ini. Tuh. Dan ini untuk pencipta. Ini untuk sirkuit 1000 voltnya. Keluaran minus 1000 volt ya. Voltage multiplier dari 300 volt ke 1000 volt untuk anoda katoda dari layar. Ini mainnya seperti ini nih. Tuh, ini saya kecilkan ini untuk brightness-nya ya. Ini brightness full gini. Ini fokus. Tuh, ini astigmatism. Nggak begitu kentara, tapi dia berpengaruh terhadap kekotakan dan kebulatan daripada gambar yang ada gitu. Jadi yang penting dalam osiloskop itu seperti yang kita lihat dari skema seperti ini. Nah, ini adalah untuk sirkuit Y, sirkuit X, dan juga ini timepiece generator, sweep generator. Nah, ini yang saya jadikan skema nih dari skema desain P65 tahun 70-an. Dan setelah saya melakukan tracing, melakukan ini ya, hasil dari gambaran saya ini jadi saya reverse engineering nih dari skema ya. Saya buat skema nih.
Skemanya seperti ini. Ini untuk horizontal. Sebentar nih, nggak begitu kelihatan. Nah, semoga bisa dilihat ya. Jadi seperti ini skema yang bisa saya gambarkan dari yang ini nih, tabung ini nih. Jadinya seperti ini. Ini ada tabung 6C5 yang sepertinya sebelumnya itu adalah sebagai time base, tapi dia tidak mengeluarkan sinyal dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian saya rubah-rubah lagi. Ini ada 6N3. Ini saya ngerti nih kenapa nggak ada koneksi langsung sebelumnya ke sini. Ini akhirnya saya modif ulang dengan menggunakan cara yang digambar merah ini, di tulisan merah, hingga bisa keluar sinyal rem generator rem. Nah, kemudian dikuatkan oleh ini biasa nih horizontalnya ini 6N1, bisa juga dengan 12AU7 ini. Jadi differential amplifier cara tabung seperti ini. Ini keluar masuk dulu ke plate nih, anoda ini plate, anoda 2A1A2 dikasih strum 2 sama, kemudian katoda digabung jadi satu ke minus ya, bukan ground tapi minus 40 volt. Kemudian keluar, anggaplah ini kolektor keluarnya. Di sini menggunakan grid ya, dari grid 2 dan grid 1 ini terpisah nih, screen ke ground. Kemudian ini ada biasing ini menghubungkan nih feedback nih, digunakan untuk mengatur perpindahan shifting garis ya dari kiri ke kanan. Jadi terhubung seperti ini. Dan yang ke X1 ini, ke X1 dia 1 itu dihubungkan ke sini seperti itu. Jadi ini untuk horizontalnya ya, seperti ini. Cukup jelas ya. Dan ini untuk vertikalnya. Vertikalnya sih penguatan 2 stick ini sepertinya. Ini sebagai preamp dan ini sebagai semacam finalnya, tapi ini dipikul nih, buffer berarti. Jadi ya agak rumitnya di sini nih. Ini kemana-kemananya ini belum ketahui nih. Tapi secara basicnya seperti ini. Untuk 2 tabung yang ini, nah, 2 tabung kecil ini di skemanya. Yang ini itu yang ini. Nah, dari sini kemudian tipikal hampir sama dengan horizontal tadi. Nah, ini untuk katodanya dikasih tegangan minus, tapi kemudian di balancing. Ini ada balancing potensio, ini nanti kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk Y-shift, untuk perpindahan atas bawah itu menggunakan ini nih. Ada VR di sini. Ini dikasih strum nih, dari plus kemudian masuk keluar, kemudian dihubungkan antara plus sama plus ya. Jadi beda tegangan. Kalau dikasih differential amplifier itu kalau dikasih tegangan beda nih, maka dia akan memindah, tegangannya akan berubah-ubah. Dan kemudian diamplify, dipikul oleh 2 trioda ini. Ini terpisah nih, kalau menggunakan 12AU7 ya. 12AU7 ini bisa digunakan dengan 1 tabung aja. Ya, ini yang akan saya coba nantinya adalah ini saya coba akan 12AU7, kemudian ini tetap masih sama, hingga saya bisa mendapatkan gambar yang normal ya, bukan gambar yang seperti ini ya. Pencapaian adalah pencapaian. Ini adalah bagian dari proses eksperimen untuk vintage oscilloscope yang ini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya tentang oscilloscope. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Ngoprek di Rumah YouTube dengan cara subscribe, tombolnya di sini. Ya, terima kasih yang baru datang menemukan channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngoprek.